Shalom saudara, hari ini kita masuk dalam pelajaran renungan firman Tuhan yang diambil di dalam 1 Samuel pasal 7 sampai pasal yang ke-9. Saya bacakan di dalam pasal yang ke-7 ayat 3 berkata, "Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin." Jika kita mempelajari saudara dari pasal yang sebelumnya, pasal 6, di situ diceritakan bahwa bangsa Filistin yang sudah merampas tabut Tuhan. Ketika tabut Tuhan ini berada di tengah-tengah mereka, apa yang mereka alami yaitu sakit penyakit yang mematikan saudara, sakit penyakit borok dan juga bisul yang bau busuk yang ada di tubuh mereka. Karena mereka sudah tidak tahan lagi karena murka Tuhan atas mereka. Mereka sadar, mereka tahu bahwa karena mereka bersalah di hadapan Tuhan, lalu mereka ingin mengembalikan kembali tabut Tuhan ini kepada bangsa Israel. Ditempatkanlah tabut Tuhan ini di tengah-tengah atau di rumah Abinadab saat itu saudara. Ketika sudah berada 20 tahun lamanya, tabut Tuhan berada di rumah Abinadab, bangsa Israel mengeluh kepada Tuhan. Mereka mengeluh, mereka ditindas dan melawan bangsa Filistin. Mereka selalu kalah. Mereka tahu bahwa ketika mereka berperang melawan Filistin, mereka akan kalah. Mereka selalu akan bersungut-sungut kepada Tuhan, saudara. Lalu Samuel mengatakan kepada bangsa Israel, supaya kamu menang, yang pertama yang harus kamu lakukan, berbaliklah kepada Tuhan. Yang kedua, jauhkanlah para allah asing, yaitu, dan yang ketiga, beribadahlah hanya kepada Tuhan, supaya Tuhan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Lalu apa yang terjadi saudara? Ketika mereka dengan sungguh-sungguh menyembah hanya kepada Tuhan, lalu saat itu juga ketika mereka berperang melawan bangsa Filistin, mereka mengalami satu kemenangan yang luar biasa. Luar biasa saudara. Diceritakan bahwa pasal yang ke-8 di situ bangsa Israel kembali bersungut-sungut kepada Tuhan dan mereka ingin meminta seorang raja yang akan memimpin mereka. Dan Samuel mengabulkannya saudara. Pasal yang ke-9, Samuel menunjuk Saul untuk menjadi seorang raja atas bangsa Israel saudara. Tuhan ini sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Jika saya juga melihat bahwa hari-hari ini contohnya ada seorang remaja tinggalkan Tuhan hanya untuk menikah dengan pasangannya, walaupun dia sudah tahu berbeda agama dengan dia. Yang kedua, saya melihat juga ada seorang kakek yang sangat sudah tua, yang sudah lansia, usia 75 tahun ke atas saudara, yang seharusnya sudah mesti sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Jangan memikirkan hal-hal duniawi lagi. Tetapi apa yang terjadi sebaliknya saudara? Dia tinggalkan Tuhan hanya untuk mencari seorang perempuan dan menikah dengan perempuan itu dengan berbeda agama saudara. Yang ketiga, ada seorang yang saya tahu juga saudara, pasangan keluarga Kristen saudara. Mereka mencari bukan hamba Tuhan ketika untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga mereka. Bukan mereka mencari hamba Tuhan atau pendeta. Bukan mencari Tuhan, tetapi mereka mencari, maaf kata, mereka mencari orang yang tidak tepat. Mereka mencari sosok di luar dari agama Kristen saudara. Bukan mencari Tuhan atau bukan mencari pendeta atau hamba Tuhan yang lain saudara, yang untuk memberikan solusi atas rumah tangga mereka. Ini sangat luar biasa.
Hari-hari ini sungguh hari-hari yang jahat, saudara. Tekanan-tekanan atau masalah-masalah yang semakin hari semakin menghimpit umat Tuhan. Apalagi kita sekarang ini sudah tidak bisa beribadah dengan bebas di gereja kita karena himpitan tekanan-tekanan untuk saat ini, saudara, yang ada sakit penyakit, tapi sangat luar biasa. Ketika kita datang, Tuhan berfirman, ketika kita datang dimanapun kita ada, kita datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, menyelesaikan masalah kita. Kita tidak mencari orang lain, tapi kita tetap mencari Tuhan. Apa yang terjadi, Tuhan berjanji atas kita, bahwa Tuhan yang sanggup menyelesaikan setiap masalah kita. Tuhan berpihak atas kita, Dia akan memberikan kemenangan atas kita. Puji Tuhan, saudara. Saya berpikir bahwa saya pun demikian. Saya setiap hari, setiap waktu, saya selalu ingat akan Tuhan, memikirkan bagaimana caranya untuk saya selalu dekat dengan Tuhan, dengan cara saya membaca firman Tuhan, berdoa. Puji Tuhan, saudara, setiap masalah yang kita alami untuk saat ini, puji Tuhan, Tuhan selalu turut campur tangan dan memberikan saya kemenangan demi kemenangan. Terpujilah Tuhan. Terima kasih, haleluya, amin.